Orang kafir kalau kasih kita salam, Pak, kan banyak tu Cina-Cina waktu kita masuk ke kedai mau beli keramik, mau beli apa lagi Pak, ikan panggang, macam-macam. Ketika dia menyambut kita, karena sudah lama di Aceh, kadang-kadang orang Cina ni, mereka Assalamualaikum Dengku, kan, piho katanya. Orang Cina kan pintar-pintar bahasa Aceh. Dia berikan salam. Bagaimana jawaban kita? Jangan jawab Waalaikumsalam, tetapi jawab Waalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat maghrib dan Aisyah, ya Allah muliakan insyaAllah. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang adab ketika mendakwahkan kebaikan atau mendakwahkan agama ini, yang kesimpulannya bahawa ketika kita mengajak orang pada kebaikan, maka tetap orang akan melihat tampilan kita, apakah kita termasuk yang melakukan kebaikan itu atau tidak. Kalau kita seorang munafik, maka apa yang kita sampaikan biasanya juga tidak ditaati oleh orang yang mendengarkan. Baik, kita lanjutkan. Malam ini kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu adabul liqa ma'al muslimin. Adab-adab ketika bertemu dengan sesama kaum muslimin. Ini pembahasan ini akan mengurai tentang ketika kita bertemu sesama muslim, sesama mukmin, apa yang selayaknya kita lakukan. Tentu ada perbezaan bertemu dengan sesama saudara yang seaqidah dengan bukan yang seaqidah. Karena sebenarnya kita ini dipersatukan oleh satu akidah, yaitu Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad. Walaupun Nabi SAW ketika berdoa meminta kepada Allah agar umatnya tidak berpecah belah, tidak saling menzalimi, Allah menolak permintaan Nabi SAW. Sehingga kadang-kadang kita terjerumus ke dalam perpecahan itu. Kita saling musuh bermusuhan, kita saling benci membenci. Dan itu tentu orang-orang yang melakukan itu orang-orang yang kurang imannya dan tidak faham tentang ancaman-ancaman dalam urusan memusuhi sesama mukmin, kecuali punya alasan-alasan tertentu, baru dibenarkan. Baik, kita lihat adab yang pertama, yaitu ketika bertemu sesama kita mukmin. Perkara pertama adalah al-ibtisam wal bashashah 'inda al-liqa, yaitu berikanlah senyuman dan basyashah. Ini basyashah ini wajah yang ceria
ketika bertemu itu berusahalah memasang wajah yang ceria, wajah yang menyambut dengan gembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an, janganlah kalian meremehkan perbuatan kebaikan walaupun sekecil apapun. Ya, maksudnya jangan fikir perbuatan sederhana itu tidak berat pahalanya di sisi Allah. Kadang-kadang ada amalan-amalan yang ringan, sederhana, tetapi di sisi Allah sangat disukai. Contoh, kalau amalan lisan, Rasulullah pernah mengatakan, kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang ringan di mulut tapi berat sekali di timbangan di akhirat, yaitu subhanallahil wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya. Jadi ini contoh Allah berhak memberikan penghargaan yang besar, karena inti daripada agama adalah bukan menilai sesuai dengan perasaan kita, tapi memulangkan semua kebijakan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang disukai Allah adalah ketika kita bertemu dengan sesama kita. Nah, Nabi sambung. Ya, jadi tadi Nabi katakan jangan remehkan perbuatan yang baik walaupun itu sederhana, ringan. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq, walaupun amalan itu berupa engkau ketika bertemu dengan sesamamu atau saudaramu, yang dimaksud adalah sesama mukmin, biwajhin taliq, dengan wajah yang berbinar-binar, wajah yang bercahaya. Jadi Nabi ingin mengatakan memasang wajah yang bercahaya, yang berbinar-binar, ceria ketika bertemu sesama mukmin, itu pun berpahala. Dan ini butuh kekuatan iman, apalagi mereka yang sedang dirundung kesusahan. Kadang-kadang orang tidak tahu kesusahan kita, dia sapa kita, dia panggil dengan ramah. Kita sedang susah. Biasanya orang kalau sedang susah, wajahnya akan menampakkan isi hati, karena wajah itu bahagian daripada pembuktian isi hati. Kan beda, wajah orang marah kita tahu, wajah orang senang kita tahu. Wajah isteri ketika di awal bulan berbeda dengan wajah isteri ketika di akhir bulan, berbeda. Jadi semua bahasa hati itu dilontarkan ke wajah. Tapi ketika dia sapa kita, kita tidak tahu kita sedang dalam keadaan susah, hilang dompet, kunci mobil tidak tahu di mana letak. Tiba-tiba datang saudara kita, kemudian dia sapa kita dengan baik, dia berikan salam. Di saat itu mampukah kita merubah sebentar wajah kita itu menjadi sebuah senyuman? Itu iman. Jadi walaupun dengan susah, datang kawan, Assalamualaikum, kita langsung Waalaikumsalam. Baru kita jelaskan, sedang susah sekali ini, kunci entah di mana ini. Bahkan orang yang ketika dilanda mencret, gimana cara dilanda mencret? Dengar cerit yang bahasa haji. Sedang mencret pun pergi lari dari pintu masjid menuju kamar mandi, disapa sama saudaranya yang baru selesai wuduk mau masuk. Dia senyum, sempat-sempatnya dia pasang wajah tidak mirip wajah orang mencret. Masya Allah, kebaikan dia telah lakukan hanya untuk menyenangkan saudaranya yang mukmin. Ini amalan sederhana, Pak, tapi dicintai Allah dan Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang,
tentang amalan apa yang paling afdal? Jawaban Nabi adalah memasukkan kebahagiaan. Jadi antudkhilus surur, engkau memasukkan kebahagiaan fi qalbil mu'min, di dalam hati seorang mukmin, atau kama qala. Jadi Rasulullah mengatakan di antara amalan terbaik adalah ketika kita berusaha menyenangkan orang. Apakah orang sedang ditimpa musibah, ataukah orang supaya tidak sakit hati, ketika dia sapa kita, kita tebarkan senyuman, menyenangkan orang, sehingga kita dikenal dengan orang yang ramah, lembut, semua senang. Kadang-kadang di jalan kita pakai motor, kalau kita punya jiwa seorang mukmin yang baik, ketemu dengan sesama mukmin, kan bunyi klakson. Walaupun sebenarnya klakson itu bukan di situ pahalanya. Jadi bukan sekali klakson berpahala 10 kali lipat klakson, tidak. Intinya adalah ketika kita klakson, kita tebarkan senyum, itu sudah berpahala. Paling bagus lagi ucapkan salam. Jadi kan beda ketika bertemu sama mukmin di klakson sekali. Klakson saja kan macam-macam modelnya. Ada klakson yang menandakan kita sedang menyapa saudara kita. Itu biasanya sekali. Kalau dari samping biasanya dua kali. Kalau kita ingin melewati dia biasanya 2 kali klakson, tent biasanya. Kalau dari depan tent saja. Kalau klakson kemarahan kan biasanya panjang, tent. Menyohanai pinah tingon dah tipam kan. Itu dia beda. Klakson saja menandakan suara hati. Tapi Masya Allah, itu keluar dari mana? Dari tangan seorang mukmin menyapa saudaranya. Berpahalakah? Nabi mengatakan, jangan remehkan. Engkau pasang wajah ceria ketika bertemu dengan sesama mukmin, maka itu pun ma'ruf, itu pun sebuah kebaikan. Dan kalau bisa, tambahkan satu amalan, yaitu tabassum, tersenyum ketika bertemu. Jadi pasang wajah ceria lalu tersenyum. Rasulullah mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Engkau tersenyum kepada saudaramu sesama mukmin, maka engkau mendapatkan pahala sedekah. Jadi senyum sedekah. Sedekah itu banyak hitungannya dari Allah. Setiap kalimah zikir sedekah. Jadi Nabi pernah mengatakan takbir sedekah, tasbih sedekah, tahmid sedekah, kalimat tahlil sedekah. Semua dihitung seperti pahala sedekah. Sampai senyumanmu yang engkau kembangkan kepada saudaramu ketika bertemu, engkau telah mendapatkan pahala sedekah. Syaratnya mukmin. Syaratnya mukmin. Makanya orang Islam itu ketika dia menjadi mukmin, orang yang percaya dengan balasan Allah, ketika diberikan nikmat oleh Allah, dia bersyukur, dia dapat pahala. Ketika ditimpa musibah, dia bersabar, dia dapat pahala. Makanya Nabi mengatakan, ajaban di amril mu'min. Sungguh ajaib, sungguh heran, sungguh takjub kehidupan seorang mukmin, kata Rasulullah. Dalam senang dia pahala, dalam susah pun dapat pahala. Maka kita kalau sudah meyakinkan Tuhan sebagai Tuhan, Allah sebagai Tuhan kita, maka mulailah bergulir semua pahala dari Allah SWT. Sedangkan orang-orang kafir, senyuman mereka Allah pending. Kita bertemu dengan orang kafir, yaitu orang yang masih tertutup hatinya dari hidayah Allah. Saya sudah mengatakan kafir itu bukan bahasa kasar. Kafir itu yang sebut Allah. Jadi kalau kita mengatakan kasar sekali bilang kafir, kita ingin mengatakan Allah itu kasar. Sedangkan Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Lembut, Maha. Lalu kita berani mengatakan kasar sekali Allah menyebut kafir. Bukan Allah yang kasar, kita yang bengak. Orang bengak. Bengaknya dimiuk bangai. Dia orang hari ini merubah kata kafir menjadi non muslim. Tak boleh bilang kafir, kasar.
Padahal kafir itu yang dimaksud oleh Allah kafara artinya tertutup. Jadi yang masih tertutup hatinya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka disebutlah kafir. Makanya orang Inggris pun menyebut penutup kafir, diambil dari bahasa kufrun. Kan penutup buku kafir, penutup apa, kafirnya apa? Ada lihat kafirnya tidak? Orang kafir aja menyebut kafir. Nah, jadi oleh kerana itu begitu kita ketemu sama salah seorang kafir, dia senyum, kita ikut tersenyum. Senyuman dia berpahala tidak? Depending oleh Allah, disimpan dulu. Kalau dia mau mengakui Allah baik 5 menit sebelum dia meninggal, dia menjadi mu'allaf, dia akui Allah sebagai Tuhan, semua pahala itu baru tercatat sempurna di catatan amalnya. Tapi kalau dia mati dalam keadaan tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya, seluruh amalnya dihapuskan Allah. Senyumannya yang paling manis pun tidak berguna. Tidak ada. Beda dengan kita mukmin, Pak. Tetap dicatat. Kecuali 5 menit sebelum mati kita tidak lagi mengakui Allah sebagai Tuhan. Dihapus juga semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi seorang mukmin itu sekecil apapun amal besar pahalanya. Maka Rasulullah mengatakan, senyumanmu yang kau berikan pada saudaramu itu sedekah. Nah, ini pelajaran pertama sederhana, ketika bertemu dengan sesama kita, berusahalah tersenyum, kemudian rubahlah wajah menjadi wajah yang ceria. Walaupun sedang ribut sama isteri di rumah. Ini sedang ribut nih. Lalu tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Terdengar salam. Kalau kita orang beriman, kita akan mengatakan ke isteri, sudah cukup. Ada tamu, kasih boleh. Cukup. Nanti pulang tamu kita sambung lagi. Lalu dia berpura-pura. Yang isteri segera mencuci wajahnya supaya enggak nampak air matanya. Yang laki pun lalu dia pok-pok mukanya biar hilang merah kemarahannya. Okay? Lalu mereka berpura-pura di depan tamu, senyum, Waalaikumsalam, senyum. Padahal itu baru ribut tu. Lalu duduk berdua. Padahal tu sudah rencana saling membunuh setelah pulang tamu, tapi masih duduk berdua, senyum, ada apa begini. Itu iman. Itu adalah bahagian daripada kebaikan. Tapi insya-Allah kalau kita tiba-tiba berubah begitu, karena didatangi tamu adalah berbarengan dengan datangnya keberkahan. Biasanya kalau kita orang beriman, walaupun berpura-pura untuk cooling down sebentar, untuk cooling downnya apa bahasa Indonesia? Untuk pendinginan lah sebentar, begitulah Bapak ya. Jadi itu walaupun sebentar, tapi karena kita berusaha untuk menyambut tamu dengan cara itu, setelah itu insya-Allah Allah berikan keberkahan. Enggak jadi ribut lagi tu, walaupun tadi dia bilang mengatakan tak dah sambung belum, tapi insya-Allah tidak ribut lagi. Di situlah banyak orang yang hilang ribut suami isteri ketika datang tamu. Itu maka salah satu keberkahan. Nah, ini perkara pertama, ketika bertemu sesama muslim, sesama mukmin, tebarkanlah senyuman, pasanglah wajah yang menggembirakan hati orang yang memandang kita. Berikutnya, adab yang kedua, ketika bertemu sesama kita, ilqa as-salam, berikanlah salam. Ini termasuk di antara 5 perkara yang wajib sesama kita, yaitu menjawab salam. Tentu jawaban salam karena ada salam. Memberi salam sunnah, menjawab salam wajib. Ketika Rasulullah SAW datang pertama sekali ke kota Madinah, seorang sahabat meriwayatkan dia melihat Rasulullah pertama sekali masih berada di atas unta. Sahabat ini mengatakan, begitu aku melihat wajah Nabi pertama sekali, aku langsung tahu innahu laisa kazzaban. Dia bukan seorang pembohong. Salah seorang dari Ansar mengatakan, begitu kulihat wajah Nabi pertama, langsung aku tahu dia bukan pembohong. Lalu Nabi berhenti di tengah-tengah sambutan penduduk Ansar Madinah.
Kan waktu datang Nabi kan dilantunkan sajak, dilantunkan sebuah puisi, pantun, puisi lah, ya, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, ya, telah datang bulan purnama kepada kami dari balik celah-celah lembah, wajib syukru alaina, maka wajib kita semua bersyukur kerana Nabi pindah ke kota kita. Jadi senang sekali penduduk Ansar dengan kedatangan Nabi, sampai mereka berebut-rebut untuk menyediakan tempat bagi Nabi. Jadi kuda Nabi ditarik sana, ditarik sini, semua berharap singgahlah di rumahku, tidur saja di rumahku. Semua berharap keberkahan dari Nabi SAW. Dan memang jasad Nabi dimanapun berada itu menimbulkan kasih sayang Allah terhadap kota yang berbuat baik kepada Nabi SAW. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 33, Allah katakan, wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim. Muhammad, selama engkau berada di tempat atau berdomisili di satu tempat, tidak akan kujatuhkan azab di tempat itu. Itu janji Allah. Di mana ada Nabi, di situ tidak akan jatuh azab dan tidak akan terjadi bala. Makanya selama 10 tahun Nabi di Madinah, tidak tercatat Madinah menjadi tempat pernah banjir, pernah terkena taun, penyakit wabang, Covid, Omikron, apalagi Pak, yang sifatnya wabah besar-besar, enggak ada. Dulu Yasrib itu kota yang kotor, penuh dengan penyakit, lalat, belatung, hidup, cacing, semuanya hidup di situ. Begitu datang Nabi, pohon-pohon semuanya subur, ternak-ternak semuanya gemuk-gemuk, susu-susu ternak begitu saja mengalir. Begitu datang Nabi di kota itu. Jadi ini kebahagiaan penduduk Madinah. Dan disitulah Nabi pertama sekali mengatakan apa? Jadi Nabi langsung mengatakan pertama kepada penduduk Madinah, wahai orang-orang Ansar, wahai saudaraku yang Ansar, kata Nabi, afshus salam, tebarkanlah salam, berikanlah salam sesama kalian. Kemudian wa at'imut ta'am, sering-seringlah berbagi makanan, kata Nabi, sering-sering sedekah. Kemudian wasallu bil lail wan nasu niyam, salatlah malam ketika orang-orang sedang tertidur. Ada 4 Pak, satu lagi saya lupa, nanti kalau ingat saya kabarkan lagi. Tapi Nabi menasihati salah satunya adalah afsyus salam, tebarkanlah salam. Makanya itu nasihat pertama Nabi di Madinah, disuruh tebarkan salam. Jadi dalam salam ni itu ada satu keberkahan. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, keselamatan dari Allah untukmu dan rahmatnya. Kan dahsyat doa itu. Setiap kali bertemu kita mendoakan saudara kita, semoga engkau mendapatkan keselamatan dari Allah dan engkau mendapatkan rahmat. Kadang-kadang kita tambahkan wa barakatuh dan keberkahannya, dan yang mendengar wajib jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap hari asal ketemu assalamualaikum, assalamualaikum, itu sesingkat-singkatnya assalamualaikum, keselamatan untukmu, maksudnya dari Allah. Bayangkan mendoakan orang lain, kita pun mendapatkan kebaikan darinya. Kebaikan mendoakan orang, kebaikan ketika dibalas. Maka hidup kita ini Pak dipelihara oleh Allah hanya karena salam-salam saja, itu pun sudah dipelihara oleh Allah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Makanya ketika bertemu sama mukmin itu jangan diganti dengan yang lain. Jangan diganti hai ini atau katanya. Apa jangan. Assalamualaikum. Jangan ganti guys, kita panggil, jangan. Orang hari ini anak-anak udah boleh pakai guys. Yang di mana-mana kadang-kadang pakai coy. Depu-depu ke apa? Ganti semuanya dengan salam. Bahkan waktu kalimat pertama di telefon, kalau bisa jangan alu. Kalau orang Arab bilangnya alu. Karena alu itu bukan ajaran kita sebenarnya.
Telepon pertama, Assalamualaikum. Jangan halo. Halo itu kan versi orang di luar Islam. Saya lupa sejarahnya. Entah ada seorang putri yang bernama Halo. Saya lupa, saya baca. Lalu dia perkenalkan jawaban di telefon, halo, halo. Begitu. Kita ini begitu angkat, Assalamualaikum. Begitu seharusnya, Masya Allah, langsung dicatat pahala oleh Allah, diberikan keberkahan. Jadi kapanpun, dimanapun, baik dikenal maupun tidak dikenal, seharusnya begitu. Kita sudah pernah bahas adab memberi salam panjang lebar. Ibnu Mas'ud pernah berkata, salah satu tanda kiamat, orang hanya memberi salam kepada yang dikenalnya saja. Padahal Nabi menyuruh memberi salam kepada siapa yang engkau kenal, wa man lam ya'rif, dan siapa yang tidak dikenal. Jadi atas nama yakin mukmin, kita lihat ciri-ciri mukmin. Walaupun enggak kenal, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Seperti kita masuk kampung, Pak. Kan ada orang-orang tu yang duduk di samping-samping jalan, kan enggak kita kenal. Tapi kita alhamdulillah asal masuk ke kampung orang, lihat ada kumpulan orang, langsung Assalamualaikum. Seharusnya begitu ketika kita berada di kota. Tapi ketika di kota itu enggak jalan. Di lampu merah, lihat kanan kiri, ini bukan orang kita ni. Apalagi kalau ada beda pemahaman. Jadi kalau sudah beda pemahaman antara yang kunut dengan tidak kunut, ketika ketemu, kan orang tanya, kenapa ya ajak salam? Bagaimana pikirannya, Wak? Itu kan masalah khilafiyah. Kita ini kan sama-sama mukmin. Seharusnya kan biasa saja. Udah tahu dia tidak kunut, tetap Assalamualaikum. Tidak perlu persoalkan hal-hal kecil begitu. Ini kita yang kecil kita permasalahkan, yang besar enggak beres-beres. Ukuran orang enggak salat enggak beres-beres, yang kecil-kecil kita besarkan. Nah, jadi jawab mereka Allah, ini bahagian yang paling indah dalam kehidupan ketika bertemu dengan sama mukmin, diawali dengan salam. Dulu ketika rombongan Nabi berjalan safar, bertemu dengan rombongan dari Syam, Nabi langsung memberi salam karena melihat tanda-tanda Islam di mereka. Jadi kan menyebar tu, sudah disebarkan. Jadi ketika Nabi masih hidup, Nabi kadang-kadang enggak sempat langsung ke kota-kota itu untuk menyebarkan. Sahabatnya ditugaskan Muaz bin Jabal ke Yaman. Sebelumnya ditugaskan Ali, sebelum Muaz tugaskan Ali bin Abi Talib. Ditugaskan Amr bin As ke Mesir, ditugaskan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Nabi masa hidup itu sudah nugaskan sahabat, kamu sebarkan ke sana, sebarkan ke sana, diberi bekal. Jadi hal ini ketika Nabi ketemu, lihat tanda-tanda keislaman, Nabi mengucapkan salam. Mereka menyahut salam. Lalu Nabi bertanya, dari mana kalian? Siapa kalian? Apa jawaban mereka? Nahnul muslimun, kami orang Islam. Jawabannya bukan kami dari Syam, kami orang Islam. Begitu kuatnya persatuan atas nama orang Islam. Begitu benar-benar diketahui mereka orang Islam, langsung berpelukan. Begitu indah. Jadi satu, hati itu satu. Hari ini dari mana? Dari Aceh. Aceh di Batupan. Oh, kan orang Lok Temawi. Bukan orang Lok Temawi. Terasa ada pemisahan. Apalagi kalau sudah pakai nama organisasi. Orang mana? NU ya? Ini Muhammadiyah ya? Itu pertanyaan kita. Jadi kita terpisahkan dengan kalimat-kalimat itu. Akibatnya apa? Timbul kebencian. Karena didoktrin untuk benci. Padahal cuma beda cara ibadah di cabang-cabang saja. Tapi kita benci sesama kita, melebihi benci kita kepada kafir. Ketemu sama Ahok, Assalamualaikum. Apalagi kalau Ahok bawa bantuan. Apalagi kalau pakai peci, pakai ridak, masuk pesantren, diciumnya tangan Ahok. Apalagi menjelang 2024, banyak yang pakai peci dan pakai ridak. Dari kalangan orang kafir. Dengan kafir kita bermesra-mesraan. Dengan ini salam pun kita tidak mau beri. Ada yang lebih aneh lagi, Pak. Begitu sudah masuk ke kelompok tertentu, lalu menganggap kelompok yang lain itu tidak benar semuanya, mulai pengajian tidak mau ikut. Kenapa? Itu bukan ustaz kita. Lalu yang tidak sekelompok, itu bukan saudara kita. Diberi salam tidak sahut.
Saya tidak sebutkan langsung, tapi bapa sudah bisa meraba. Diberi salam tidak sahut. Kenapa? Kan orang Kedayu. Tidak sama dengan kita. Masya Allah. Mengaku bertaubat, tapi jatuh dalam maksiat, yaitu memusuhi sama mukmin. Apa salahnya? Orang berbeda pandangan, apa salahnya? Saya sudah berulang-ulang mengatakan, Islam tidak pernah melarang berbeda pemahaman, berbeda pandangan. Yang dilarang adalah berpecah belah. Ya. Berbeda itu dari masa Nabi kan sudah terjadi. Sahabat-sahabat ada yang berbeda, ada yang begini. Dilaporkan ke Nabi, Nabi memuji di antara keduanya. Tapi berpecah belah itu paling bahaya. Makanya salam itu penyatu kita. Dan kalau bertemu dengan perempuan, nah, jadi salam itu sunnah kita berikan kepada sama mukmin sebagai awal pertemuan. Tapi kalau bertemu dengan perempuan yang muslimah, para ulama mengatakan kalau orang itu kita kenal, punya hubungan saudara, atau sekelompok kaum muslimah yang kita berikan salam secara berjamaah, itu tidak mengapa. Tapi kalau memberi salam kepada seorang muslimah yang lewat, yang kira-kira membuat hati kita bergetar, medet-det, cantik, ya, lalu sengaja kita beri salam, cara beri salamnya pun dah beda, padahal kita cukup reman orangnya, karena ketemu yang cantik, Assalamualaikum. Kita mulai di balik salam ada sesuatu yang kita inginkan, kita ingin berkenalan, kita ingin nomor HP-nya. Di saat itu Imam Malik mengatakan haram memberi salam kepada perempuan yang muslimah kalau tujuannya adalah ingin menggodanya, ingin mengganggunya. Maka tidak perlu beri salam, tidak mengapa. Dan ini jangan sampai salah digunakan salam ini. Kalau bertemu dengan orang kafir, kata Rasulullah jangan jangan mendahului untuk memberi salam. Jangan dahului. Jadi jangan sapa pendahuluan dengan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika dulu bertemu dengan Yahudi, awal-awal keislaman, itu memberi salam, disahut oleh Yahudi ini, waalaikumsalam, kepadamu kematian, semoga engkau mati. Sam itu kecelakaan maksudnya. Aisyah marah. Jadi orang Yahudi ini yang lebih dahulu memberi, bukan Rasulullah. Orang Yahudi ini lebih dahulu menyapa, tapi bahasanya nyindir, bukan assalamualaikum. 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 Semoga engkau celaka, kata Yahudi ini kepada Nabi. Aisyah dengar, Aisyah marah, ya Rasulullah, dia tadi mencaci kita, seharusnya kita balas begini-begini. Kata Rasulullah, jangan wahai Aisyah, kalau mereka mengatakan itu cukup jawab waalaikum. Jawabnya waalaikum. Jadi itu saja jawab. Apa maksudnya? Kalau itu doa keburukan, semoga jatuh kepadamu. Kalau engkau mendoakan kami kebaikan, semoga Allah memberi engkau kebaikan. Jadi orang kafir kalau kasih kita salam, Pak, kan banyak itu Cina-Cina waktu kita masuk ke kedai mau beli keramik, mau beli apa lagi, Pak, ikan panggang, macam-macam. Ketika dia menyambut kita, karena sudah lama di Aceh, kadang-kadang orang Cina ni mereka assalamualaikum dengku, piuh katanya. Orang Cina kan pintar-pintar bahasa Aceh. Dia berikan salam. Bagaimana jawaban kita? Jangan jawab Waalaikumsalam, tetapi jawab Waalaikum. Itu perintah Nabi SAW. Cukup Waalaikum. Maksudnya, kalau engkau berniat baik kepada kami, semoga Allah memberimu hidayah. Kalau engkau berniat hanya menyindir, memperolok, semoga Allah mengolok-olokmu, semoga Allah menghinamu. Begitu Nabi mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Yang penting intinya adalah kalau sesama kita jangan ragu, asal ketemu, tidak kenal, beri salam. Kenal apalagi. Cuma sayangnya ketika kita beri salam kepada orang enggak kita kenal, dia yang lihat ke kita lama-lama, lalu dia tanya, kenal ya? Di mana kenalnya ya? Ini lagi-lagi yang tatampai. Kenapa dia enggak nyaut saja Waalaikumsalam selesai?
Kenapa harus bergaya? Kenal ya, di mana kenalnya? Nanti ada yang bilang so akrab. Padahal begitu tuntunan Nabi. Kenal tidak kenal, sesama mukmin beri salam. Ya, itu kebaikan ketika bertemu. Baik, saya berhenti di sini dulu karena waktu tinggal berapa menit?